Ampun DJ. Ya, itu adalah salah satu problem nyata yang dialami oleh penegakan hukum kita, bagaimana perlakuan yang begitu jauh berbeda antara napi koruptor dan juga napi yang bukan napi koruptor, dan juga bagaimana kita lihat peredaran narkoba dan ajab-ajab di dalam penjara juga masih terus berlangsung. Itu mengawali salah satu pertanyaan netizen yang juga masuk ke Instagram Mata Najwa dari Bianan Andayani. Ini pertanyaannya dan nanti saya akan minta untuk dijawab. Bagaimana bisa menegakkan hukum pada koruptor kelas kakap jika masih saja melanggar dan dapat fasilitas mewah di penjara? Apakah pertanyaannya sudah bisa kita lihat? Ya. Saya ingin lempar pertama ke 01 terlebih dahulu. Silakan, siapa yang hendak menjawab? Bang Arsul? Ya. Terima kasih, Nana. Memang lapas ini adalah persoalan klasik. Ya. Saya kira Pak Nasir Jamil ini sudah menjadi anggota Komisi 3 sejak pemilu 2004 ya. Dan setiap kita rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya topiknya ini ya. Memang harus ada terobosan. Nah, dalam konteks pemerintahan Jokowi ya, memang baru di tahun ini itu pemerintah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan. Sudah masuk ke DPR dan baru siang tadi kami di Komisi 3 itu sudah menjadwalkan untuk menggelindingkan ini revisinya. Saya kira tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pembenahannya itu harus sistem. Ya, kita bicara tentang sistem, tidak bisa undang-undang itu hanya satu saja ya, yang termasuk dalam elemen substansi, tapi di sana juga ada elemen kelembagaan. Baik. Ya, dan juga tentu kemudian elemen budaya. Nah, ini semua memang harus kita beresi. Dan saya setuju ke depan lapas ini memang harus ditata ulang, diatur kembali. Saya ingin lempar ke kubu 02. Ya, jadi begini. Sebenarnya kan kami, ya paslon nomor 2 ke depan ingin menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan itu bukan soal 1, 2, 3. Jadi betul kata Pak Arsul misalnya tadi bahwa soal korupsi ini sistemik. Ya, jadi ke depan memang harus dievaluasi soal undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, badan usaha milik negara, dan kemudian juga tindak pidana korupsi, KUHP yang sedang dibahas. Spesifik soal tadi kondisi yang kita lihat di lapas? Ya itu karena tidak ada efek jera, karena peraturan perundang-undangannya tidak memberikan efek jera kepada pelakunya, gitu kan, kepada koruptornya, sehingga kemudian mereka mendapat fasilitas. Jadi ada yang tidak nyambung, ya, ada yang tidak nyambung, ya, dalam praktek criminal justice system kita. Jadi misalnya polisi, jaksa, kemudian hakim sudah memponis berat, tiba-tiba di lembaga pemasyarakatan, di lapas, mereka mendapatkan fasilitas. Jadi ini kan tidak sinkron. Makanya memang kita ingin memperbaiki ke depan bagaimana kemudian criminal justice system kita itu benar-benar terintegrasi sehingga memberikan efek jerah. Kalau perlu, lapas bagi koruptor itu di pulau-pulau terluar kita buat. Saya ingin lempar ke, silakan ke Adnan. Saya mau pakai datanya Pusat Kajian Ekonomi UGM. Kesimpulan mereka dari penanganan perkara korupsi sejak 2004 sampai 2017, aset recovery itu levelnya hanya 11%. Ya, ini penting. Tapi tidak ada. Aset recovery hanya 11%. Aset recovery, Pak. Pengembalian dari adakah yang aset. spesifik Anda ingin tanyakan? Yang saya lihat setelah saya baca dokumen visi misi kedua calon, tidak ada yang menyentuh persoalan ini. Padahal ini akan dapat satu, menimbulkan efek jera karena orang kemudian dimiskinkan. Ya. Yang kedua juga akan menyelesaikan problem yang selama ini sudah berlarut-larut soal lapas tadi. Karena orientasinya dalam pemberantasan korupsi itu bukan lagi soal bagaimana mengejar orang dimasukkan ke penjara. Yang setelah di penjara mereka bisa mendapatkan fasilitas khusus. Tapi pada saat yang sama mereka tetap kaya. Mereka tetap bisa menyimpan kekayaannya di berbagai tempat. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kedua calon ini, apakah orientasi soal aset recovery itu menjadi prioritas? Dan kalau menjadi prioritas, jika kita menggunakan baseline-nya data tadi, dari 11%, mereka punya target berapa? Sampai 5 tahun ke depan. Siapa yang hendak menjawab? Apakah itu prioritas dan berapa targetnya? Saya kira begini, aset recovery itu juga menjadi prioritas ya, dan kalau soal ini antara misalnya tidak hanya pemerintah
tapi juga fraksi-fraksi yang ada di DPR, baik yang 02 maupun 01, itu juga jelas. Misalnya di RUHP sekarang, soal denda dinaikkan. Ini kan bagian dari ikhtiar untuk melakukan aset recovery. Dan saya kira yang harus kita selesaikan adalah terutama setelah Pilpres, adalah adanya undang-undang tentang perampasan aset. Ini memang harus kita selesaikan, ya. Oke. Dan berikutnya lagi. Pertanyaan kedua soal target tadi, adakah target hendak menaikkan kalau sekarang baru 11% aset recovery-nya? Ya jelas ada ya, tetapi kenaikan itu kalau tanpa didukung dengan hukum positif yang memadai, undang-undang perampasan aset, saya kira ini akan banyak hambatan, ya. Lebih dari itu saya kira juga harus dikembangkan juga jenis pemidanaan lain seperti pidana kerja sosial untuk mempermalukan. Jadi stressingnya itu tidak lamanya hukuman di dalam lapas saja. Bagaimana dengan 02? Apakah itu akan menjadi prioritas soal aset recovery? Memiskinkan para koruptor? Ya, saya kira apa yang ditanyakan itu menarik untuk kita. Dan kira-kira kita berada pada line untuk melakukan itu peningkatan secara sistematis dan bertahap untuk aset. Saya sangat setuju. Ya, dalam penanganan korupsi, saya kira hal yang penting kita ingat adalah mari kita berintrospeksi. Semua orang bicara soal penguatan KPK, tapi lupa bahwa KPK justru dilemahkan. Ketika misalnya, sederhana saja, undang-undang kali pertama KPK dimunculkan adalah memberikan kewenangan yang penuh dalam penyadapan. Tapi kenapa kemudian ya kan institusi hukum lain juga ada penyadapan yang tanpa undang-undang? Ya, itu problem. Menurut saya harus kita kembalikan dalam penataan sistemnya. Maka saya kira misalnya polisi pada sisi penyidikan soal yang sifatnya kriminal, ini kejaksaan pada sifatnya yang pidana non korupsi biar di KPK supaya penanganan itu utuh, ya kan? Jadi saya kira efek jerah ini kan saya kira belum lagi kita bicara soal efek pencegahan. Jadi ketika kita bicara ya penguatan KPK jangan cuma menambah penyidik, ya kan, menambah anggaran, tapi ya penyidik yang hebat, ya kan, dianiaya, dibiarkan, itu soal juga. Saya nambahkan. Jadi menurut saya sepakat bahwa mengenai pemberantasan koruptor ini bukan berarti identik hanya dengan penangkapan koruptor atau tindakan represif atau tindakan-tindakan penghukuman. Tapi satu hal dalam pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ke depan, hal yang akan diterapkan adalah bagaimana dalam upaya pencegahan yang sudah ditulis atau diterapkan di dalam Perpres nomor 54 2018 mengenai perihal strategi nasional pemberantasan korupsi dan menempatkan KPK pada posisi terdepan untuk hal yang terkait pencegahan. Pencegahan yang paling penting ini terkait dengan korupsi yang semakin canggih. Korupsi yang berbasiskan berbagai hal yang harus diatasi dengan IT. Saya kira itu program yang dilaksanakan Pak Jokowi Ma'ruf ke depan untuk pemberantasan terutama pencegahan korupsi. Baik. Yang jelas jika dilihat visi misi rencana aksi semuanya tentu akan punya akan mengatakan sepenuh hati mendorong pemberantasan korupsi lewat berbagai cara. Cuma ada satu pertanyaan netizen yang juga menarik, Dwi Kialdi yang mengatakan seperti ini, pencalonan kader mantan koruptor apakah salah satu langkah memberantas korupsi? Itu menarik karena partai pendukung capres semuanya mengusung koruptor sebagai caleg. Bagaimana kita bisa percaya komitmen anti korupsi pada kandidat Anda jika partai pendukung ya semuanya punya caleg ex-koruptor yang diusung menjadi legislator. Kita akan kembali setelah pariwara.